Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Poles Podcast Lesehan. Wah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Hari ini kita ada bintang tamu yang bernama Bapak Asrianto. Boleh Bapak perkenalkan dirinya? Ya, baik. Halo, salam kenal semuanya. Ya, Bapak adalah Asrianto dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat. Jabatan Bapak adalah Kepala Seksi SMP dan SMA. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian dalam Poles Podcast Lesehan. Oke. Jadi, podcast ini bukan cuma sekedar tanya jawab biasa, tapi kita mau mendengar cerita, pengalaman, dan fakta menarik langsung dari narasumbernya. Jadi, setiap pertanyaan yang kita ajukan akan mengajak beliau untuk berbagi pengalaman nyata, biar kita semua bisa belajar lebih mendalam dan siapa tahu kita bisa termotivasi untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Dan acara hari ini bakalan seru banget, apalagi Bapak adalah orang pertama yang di luar SMP Trisula Perwari 2 Bintang. yang kita bisa undang ke podcast kita ini. Apa kabar, Pak? Oh, baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik. Ya. Bapak gimana perasaannya ketika pertama kali datang ke SMP Trisula Perwari 2? Keren. Semuanya seru ya. Anak-anaknya seru-seru. Kemudian juga kelihatannya semuanya senang ya berada di sekolah ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Amin. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol apa nih hari ini? Kita banyak ngobrol tentang guru dan bagaimana cara biar anak siswa-siswi bisa berkembang di prestasi akademik maupun di non-akademik. Oke. Iya. Nah, langsungnya saja Pak. Ya. Menurut Bapak, apa keunggulan pendidikan di Jakarta Pusat dibandingkan dengan wilayah lain? Oke. Kita tuh secara wilayah sudah diuntungkan karena kita ada di pusat Jakarta, ya. Iya. Semua sarana prasarana ada di Jakarta Pusat, ya. Kalian bisa melihat kita banyak gedung-gedung perkantoran, pusat-pusat pemerintahan, pusat bisnis ada di Jakarta Pusat. Sehingga kalian bisa banyak belajar dan termotivasi dari orang-orang hebat dan luar biasa yang ada di Jakarta Pusat. Jadi ini adalah keuntungan strategis ada di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Pusat. Itu. Wah, jadi banyak sekali ya keunggulannya itu, Pak. Ya, tentu. Jadi itu menjadi motivasi buat kita karena kalau ada di Jakarta Pusat kalian bisa menyaksikan bagaimana kehebatan para pimpinan-pimpinan kita, pemimpin-pemimpin bangsa. Kalian nggak perlu sulit-sulit untuk melihat mereka, ya. Iya. Mereka dekat dengan kita Iya, semua. jadi ada di sekitar Ada kita di ya, sekitar Pak. kita, gitu. Kalau menurut Bapak, apa tantangan terbesar guru dari pandangan Bapak? Ya, tantangan terbesar kita untuk guru terutama adalah sekarang kan zamannya informasi yang luar biasa banyak ya, sehingga para siswa itu bisa mendapatkan informasi dari manapun gitu. Nah, ini menjadi tantangan luar biasa ketika mau belajar, anak-anak itu sudah mendapatkan kemungkinan gangguan informasi karena kita berada di tempat yang luar biasa banyak informasinya. Nah, kemampuan para guru untuk memilah, memilih, dan mengalihkan konsentrasi para siswa agar mereka mau belajar, agar mereka mau mendengarkan materi, itu kan menjadi tantangan yang luar biasa. Tapi itu sangat mungkin untuk dikerjakan. Peran guru itu banyak banget ya untuk siswa-siswi berkembang. Ya. Nah, karena di zaman sekarang ini banyak sekali teknologi dan digital. Ya. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan meningkatkan kompetensi guru terutama dalam penggunaan teknologi dan metode pembelajaran inovatif seperti itu, Pak? Iya, metode pembelajaran inovatif itu sangat dirangsang oleh Dinas Pendidikan untuk dikembangkan oleh para guru. Ya, kita bisa lihat banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para guru yang ada tidak hanya di Jakarta Pusat tapi di seluruh wilayah. Itu mereka diberikan pelatihan bagaimana pengembangan pembelajaran mendalam.
kemudian juga penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang itu adalah muaranya bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Dan tentu saja dengan penggunaan media-media pembelajaran digital itu yakin pasti akan memberikan dampak kepada anak-anak karena mereka memang terbiasa hidup dalam dunia digital, ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi hal yang mereka terus kembangkan. Hmm, Bagaimana menurut Bapak cara Dinas Pendidikan uh, mendukung pengembangan karakter siswa dalam bidang non-akademik maupun di akademik? Oke, untuk mendukung siswa dalam bidang akademik dan non-akademik banyak sekali, banyak event olahraga yang disiapkan, ya. Selain anak-anakku bisa, kalau yang akademik ada OSN, ya. Iya. Kemudian kalau yang non-akademik ada O2SN olahraga, kemudian ada seni FLS 3N. FLS 3N, kemudian juga para MGMP mengadakan kejuaraan-kejuaraan, dan itu bisa menjadi sarana buat anak-anak terus tampil berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Jadi biar semua siswa pernah merasakan Betul. gitu ya Pak. Ya, jadi banyak sekali bisa kalian ikuti gitu. Kalau misalnya siswa-siswi kayak males untuk mengikuti kompetisi itu gimana caranya Pak? Oh iya, iya sebetulnya males atau tidak, mungkin mereka nggak tertarik ya, atau mereka belum mendapatkan informasi yang lengkap gitu. Nah, ada baiknya kita perlu dekati rekan-rekan kita, teman-teman kita untuk coba juga dilihat tuh Instagramnya Dinas Pendidikan, Instagramnya Pemprov DKI. Itu sekarang sudah banyak sekali konten-konten yang bisa diikuti dan itu sangat menarik ya. Jadi sekarang sudah banyak media-media sosial yang digunakan untuk mengkampanyekan kegiatan-kegiatan kejuaraan, kompetisi dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya Pak Banyak lomba-lomba sekali. atau konten yang sangat menarik gitu ya Pak. Ya. Apalagi di bidang FLS 3SN itu banyak cabang lombanya seperti Mundi Cerpen. Betul. Di sini jadi siswa-siswi bisa kayak ngikutin lomba-lombanya itu. Ya. Sudah selama ini, Bapak terlihat sangat optimis ya tentang masa depan bangsa ini. Nah, apa pengalaman yang membuat Bapak optimis tentang masa depan pendidikan ini? Iya, saya optimis karena kita punya bonus demografi. Bonus demografi artinya jumlah anak-anak yang usia produktif jauh lebih banyak dibanding yang belum produktif atau yang sudah tidak produktif. Artinya ini kesempatan kita menjadi negara yang punya potensi luar biasa untuk maju dan berkembang. Ya, sepanjang generasi muda kita diisi dengan kegiatan yang positif, mereka bisa memberikan prestasi yang tinggi, mereka bisa menunjukkan dan dikasih kesempatan untuk unjuk gigi atas potensi yang mereka miliki. Kita yakin pasti bangsa kita akan maju. Kemajuan ini atas dasar adanya teknologi ya Pak, itu Ya. sangat membantu sekali Ya. menurut saya. Betul sekali. Dengan teknologi banyak hal yang bisa kita perbuat. Tapi hati-hati, teknologi juga punya sisi lain ketika tidak digunakan secara arif dan bijak ya. Iya. Ya, mudah-mudahan semua pelajar, teman-teman para siswa semua bisa bijak menggunakan teknologi itu. Pernah gak Bapak nemuin sekolah yang punya fasilitas yang jauh lebih baik di wilayah Jakarta Pusat? Iya, sekolah-sekolah dengan fasilitas relatif sama ya, relatif sama. Kalian sudah berada di sekolah dengan layanan minimal yang harus kan sudah ada minimum standar pelayanan ya, itu sudah menjadi ketentuan. Jadi kalian sudah bersekolah di tempat di mana harus ada layanan-layanan itu. Sejauh ini Jakarta Pusat sudah cukup baik, sudah cukup terpenuhi standar layanan minimal yang harus dimiliki oleh sekolah untuk diberikan kepada para peserta didiknya. Nah, ngomong-ngomong tentang inovasi nih, apa inovasi yang sedang dikembangkan Bapak saat ini atau diterapkan, dan bagaimana Dinas Pendidikan mendukung inovasi tersebut? Iya, inovasi banyak sekali sebetulnya. Ya, salah satunya kita sekarang sudah memanfaatkan teknologi media sosial ya untuk kita membuat acara dan kegiatan ya. Mungkin kalian ingat beberapa waktu yang lalu kita punya ruang seni siswa ya, ruang seni siswa yang kita gelar di seluruh wilayah kota dan senternya ada di Jakarta Pusat di Sarinah pada saat itu. Kita memanfaatkan media sosial. Kita bekerja sama dengan MRT, kita bekerja sama dengan
banyak sekali instansi untuk mengembangkan dan mengkampanyekan apa yang kita punya, dan luar biasa itu bahkan kita diperkenankan untuk tampil di videotron mirip MRT yang itu menampilkan siswa yang akan tampil di Sarinah pada acara ruang seni siswa itu. Dan banyak lagi hal-hal lain yang sedang kita kembangkan, inovasi-inovasi di mana kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa untuk berkembang mengekspresikan apa yang mereka punya. Wah, hebat sekali, Iya. Pak. Ya. Bagaimana cara penerapan teknologi digital di sekolah-sekolah wilayah Jakarta Pusat ini? Ya, teknologi digital di wilayah Jakarta Pusat banyak yang sudah menerapkan, misalnya mereka banyak menggunakan bahan ajar yang berbasis digital, menggunakan virtual laboratory atau laboratorium virtual. Mereka juga mengembangkan podcast seperti ini ya, bahwa pembelajaran juga bisa menyenangkan ya. Ini kan kekinian nih. Kita punya budaya bangsa yang keren ya, ngobrol-ngobrolnya lebih dapat, ngobrolnya lebih berbobot karena yang kita bicarakan adalah pendidikan. Kita bicarakan ngobrolnya bukan ngalor ngidul tapi lebih terstruktur ya. Kita mengobrolkan tentang kemajuan. Nah, bagaimana Bapak ingin melihat sekolah berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di daerah ini, dan apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh siswa, guru, dan masyarakat setempat? Iya, sekolah itu sebetulnya tempat di mana anak-anak akan terus tumbuh berkembang sesuai dengan potensinya. Itulah mengapa sekolah harus menghadirkan rasa nyaman, rasa aman gitu. Kan kalian tentu lebih betah di sekolah pasti. Tentu. Pasti banget. Pasti ya. Kalau sekolahnya yang mana yang bikin kalian betah? Sekolah yang semuanya ada di sekolah. Mau berlatih menari ada di sekolah. Mau membaca ada di sekolah. Membuat podcast ada di sekolah. Pasti kamu lebih betah di sekolah. Ketemu dengan teman-teman, ngobrol dan seterusnya. Nah, itulah sebetulnya sejatinya sekolah itu seperti itu. Tempat di mana kalian selalu rindukan tuh. Kalau udah pulang, ya udah sampai rumah, pengen ke sekolah lagi. Sehingga harapan kalian, keinginan kalian untuk sampai ke sekolah, itulah sebetulnya sejatinya sekolah harus seperti apa. Baik, Pak. Ya. Banyak kayak acara di penutup ya. Udah mau selesai. Seru banget Oh, ngobrol selesai. sama Bapak ya. Kita tuh mau mau lanjut gitu, Pak. Gimana? Kita udah penutup ya, Del. Udah selesai. Kapan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, Pak. Oh iya, mudah-mudahan banget, ke depannya kita bisa banyak yang bisa dikembangkan. Bapak apresiasi loh buat kalian punya podcast sekolah seperti ini, dan Terima ini kasih, Pak. keren banget loh ya, keren banget. Nanti perlu diviralkan. Iya, Pemprov DKI juga punya program namanya Rabu Belajar. Di hari Rabu, setiap hari Rabu kami semua juga belajar lewat podcast. Nah, kalian nggak kalah sama Pemprov DKI ternyata. Udah punya podcast Punya sendiri. podcast sendiri yang bikinnya. Keren banget. Nanti dibuat jadwal lagi, ada kalian bisa mengundang bintang tamu yang lain, teman-teman Bapak dari Sudin, atau mungkin teman-teman kalian yang berprestasi. Itu sangat mungkin. Misalnya kalian ingin siapa sih siswa berprestasi yang ada di Jakarta Pusat mau tampil? Kenapa enggak kita tampilkan di podcast ini? Gitu. Oke. Wah, luar biasa sekali ya podcast hari ini, kedatangan bintang tamu yang super sangat spesial dari Dinas Pendidikan. Bapak Asrianto ini sudah ngasih banyak ilmu untuk kita tentang pendidikan di wilayah Jakarta Pusat ya, Pak. Ya. Betul sekali apa yang dikatakan Kakak Davi ini. Nah, kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman, Bapak, Ibu Guru, atau Pak Asrianto ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa nantikan podcast berikutnya dengan topik dan bintang tamu yang gak kalah menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.